today? I'm fine, thank you. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita itu mau belajar tentang catur, ya kan? Sebelumnya ada yang udah pernah catur? Udah bisa semua ini? Nggak bisa. Nah, lumayan lah, di perpustakaan. Tapi udah bisa dasarnya? Ya, enggak. Loh. Nah, now let's stand up and sing our national anthem together. Jadi kita mau bernyanyi dulu lagu nasional. Garuda Pancasila udah bisa? Ya. Ayo berdiri semua yuk. Berdiri. We are going to learn about chess. Apa itu chess? Catur. Ya, kita mau belajar tentang catur. Nah, di gambar ini, what do you see in the picture? Can you describe the activity in English? Jadi, apa gambar di gambar apa sih yang kamu lihat di gambar ini? Terus kamu bisa nggak mendeskripsikannya dalam bahasa Inggris? Catur itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, berarti play to chess. Berarti bermain catur. Oke. Nah, sebelum kita mengenal catur, nah kita ada pengantarnya. Introduce to chess. Chess is a two-player strategy board game that has been played for countless years. It is believed to have origins in India around the 6th century AD and has evolved in the game we know today. Chess is not only a game of skill and strategy, but also a tool for developing critical thinking, problem solving, and decision-making skill. Nah, artinya catur itu adalah permainan di papan, ya. Papannya nanti seperti ini. Ini papan yang ini internasional ya, Dek ya. Kalau biasanya kalian yang dilipat itu lah, yang kayak kayu. Kayu. Yang ini tuh yang mahal. Ini 300. Nih. Jadi catur itu adalah permainan papan strategi. Jadi menggunakan papan dan dilakukan oleh 2 pemain. Jadi bisanya hanya berpasang-pasangan gini. Gak bisa 3 gitu, gak bisa. Nggak bisa, harus 2 pasangan ya. Nah, permainan catur ini ternyata itu dulu udah berasal dari India sekitar abad 6 Masehi dan sekarang berkembang di Indonesia ini gitu. Nah, catur itu bukan hanya permainan keterampilan dan strategi, melainkan itu juga alat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, terus pengambilan keputusan. Kenapa catur kok ada berpikir kritis? Soalnya catur itu kan menggunakan otak. Jadi itu masuk ke olahraga, tapi olahraga yang menggunakan otak saja. Tapi olahraganya hanya duduk tapi main catur gitu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang buah-buahnya catur.
catur. Udah tahu nih. Udah tahu. Ayo kan bahasa Inggrisnya belum kan? Aku udah. Iya. Iya. King. King win. Benteng. Oke. Ayo kita belajar. Ini apa namanya? King. Bahasa Indonesianya? Raja. Raja ini sebagai pusat. Jadi kalau raja mati, ini nanti caturnya berakhir. Iya. Jadi kalau raja sudah tidak bisa berjalan, maka dinyatakan sudah mati. Selanjutnya, ini queen atau ratu. Iya. Di ratu ini jalannya ini tuh poinnya paling besar di dalam catur. Soalnya kenapa? Dia itu poinnya 8 dan bisa jalannya itu apa-apa bisa gitu. Jadi ini tuh sangat disayangkan kalau bilang gitu. Selanjutnya ada ini namanya bishop. Bishop itu gajah. Gajah ini jalannya miring atau horizontal. Terus lanjut. Ini apa? Kuda atau naik. Ini jalannya L ya, 4 peta. Terus ini ruk atau benteng. Jadi jalannya lurus, boleh ke atas, boleh vertikal, boleh horizontal. Yang ini yang terakhir apa? Pion atau kau. Nah ini tuh jalannya hanya satu atau 2. Terus makannya gimana? Kalau makan ini Kanan atau kiri? iya kanan atau kiri, benar. Ya dan mana ya, ada 6 buah yang penting. Selanjutnya kita akan mengenal king atau raja itu moves and score in any direction. The objective of the game is to checkmate the opponent king. Jadi raja itu bergerak satu peta ke arah manapun. Tujuan permainan ini adalah untuk membuat raja lawan skakmat. Jadi raja itu kayak kayak gawangnya gitu loh. Kalau dia kebobolan udah mati nggak bisa gerak, udah kalah ya benar. Selanjutnya queen atau ratu. Ratu itu move any number or score in any direction. The most powerful pitch of the board. Nah, powerful tadi yang saya katakan. Ini itu yang paling kuat, ini yang nilainya paling besar, ini yang menguasai, ini bisa arahnya kemana-mana itu bisa. Selanjutnya ada rook tadi apa? Rook itu move any number of score horizontally or vertical as player start with 2 rooks. Jadi memindahkannya ini itu secara horizontal atau vertikal. Lurus boleh, beberapa peta boleh, yang penting vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada bishop. Bishop tadi apa? Gajah. Ya, gajah jalannya apa? Pindahnya gimana? Diagonal belok ke sini, belok ke sana. Jadi move any number of score diagonally. As player start with 2 bishop. Jadi ini ada 2 gajah dalam satu peta. Ini juga ada 2 gajah. Gajah di peta hitam dan di putih. Selanjutnya ada knight. Knight itu apa? Kuda. Iya, kuda jalannya diagonal, tetapi ini L. Iya, L. Selanjutnya ada pound yang terakhir, yang paling kecil, yang tidak dikatakan ini tidak terlalu berharga, tapi sebenarnya berharga sih. Jadi pause forward when score back capture diagonally. On this first move, the pound can move forward to support. Jadi ini bergeraknya satu peta atau 2 peta juga boleh, tapi itu pas awal aja. Oke.
sequence of chess. Nah, the game start with each player having 16 pieces, one king, one queen, two rooks, two bishop, two queen, and 8 pawn. Jadi permainan ini tuh memiliki 16 buah. Jadi ini tuh totalnya nanti 16 buah semuanya. Ini ada 2, terus ini ada 8, terus yang ini ada 2, yang ini ada 1, yang ini 1, terus yang ini 2, ya benar. Terus yang kedua, players take turn mixing on move at a time. Jadi permainan ini tuh bergiliran melakukannya ya. Jadi nanti yang pertama main apa? Bedanya putih dulu yang main. Dalam pertandingan apapun yang jalan itu putih dulu. Habis itu nanti merah. Selanjutnya, a player can capture an opponent pitch by landing on the score or to beat by the pitch. Jadi seorang pemain itu dapat menangkap buah catur lawan dengan mendarat di peta yang ditempati buah catur. Ada yang tahu maksudnya nomor 3 ini? Jadi dia bisa makan buah lawan sesuai dengan geraknya. Kalau ini kan tadi diagonal. Jadi dia bisa makan sekitarnya yang sesuai petanya langsung gunakan di peta lawan. Selanjutnya, the games end when a player king is checkmate, meaning it is under attack and cannot escape capture. Jadi permainan ini berakhir ketika raja pemain skakmat. Artinya raja diserang dan tidak bisa lepas dari penangkapan. Ya, berarti ini tidak bisa jalan ya rajanya. Selanjutnya ini juga penting. The control the center. Jadi kontrol, maksudnya di tengah-tengah itu yang mengontrol gitu. Biasanya di petanya E4, D4, dan E5 dan D5. Ini nanti ada di soal ya, diingat-ingat ini ada di soal. Terus yang kedua ada develop your pieces, the move queen and bishop from their starting position to control Mars square. Jadi kembangkan, pindahkan kuda dan gajah ini. Kenapa dipindahkan? Karena agar fleksibel. Jadi rajanya nanti bisa keluar dan bentengnya bisa. Nanti ada istilah namanya rokade. Rokade itu biar rajanya itu bisa aman. Namanya di rokade. Atau castling namanya, castling. Terus king safety. Consider castling early to protect the king and connect the rock. Ini nyangkut tadi yang saya jelaskan tentang kenapa harus memindahkan gajah dan kuda. Soalnya agar kingnya safety atau rajanya aman. Ini bisa dilihat ya YouTube-nya. Horizontal tertera angka 1 sampai 8. Ini melacak langkahmu dan bisa mengevaluasi kesalahan yang kamu lakukan. Total ada 32 bidang catur, 16 di masing-masing sisi. Kalau kamu memainkan bidang putih, kamu lagi duluan. Inti permainan ini adalah menyusun perangkap yang membuat raja lawan tak bisa lolos. Istilahnya skakmat. Nah, skakmat ya. Kedengarannya simpel ya, tapi kamu harus membiasakan dan alam bawahan istri tentu tak akan tinggal diam. Mereka akan melindungi rajanya dan balas mengincarnya sambil memakan sebagai bidang. Komandan berarti tidak lawan menyerang salah satu bidang. Nah, kalau seperti ini bidang tak bisa diberikan lagi karena sudah riwayatnya. Mulai di seberang lawan dan siapkan otakmu. Yuk kenalan dulu sama Timo. Mulai dari pion, 8 pion berjenis
bagian Nah, sekarang kita nanti mau mengerjakan LKPD. Nah, tadi udah Kakak jelasin dengan catur. Nanti kalian mengerjakan sebisanya. Ini nggak masuk ke nilai ulangan kalian kok. Sebisanya. Kalau ada yang ditanyakan bisa dirayakan ke saya. Ya. Nanti habis ini kalian main catur. Bapak ini kan bahasa Inggris. Iya, ini bahasa Inggris. Bapak ini kita artinya. Oke. Ini. Ayo dilihat yang kotak sebelah kanan kalian ya. Itu artinya the best place to control at the start of the game. Kontrolnya apa? Tadi kan sudah sempat saya bahas. Kontrol itu berarti yang center ini. Berarti intinya tempat terbaik untuk mengontrol apa di kota apa. Ini yang nomor ini ya, ini dulu. Untuk yang nomor 2 yang sebelah kanan itu artinya the most powerful fish in church. Jadi itu artinya bidak apa yang paling kuat. Tadi kita bahas kan bidak yang paling kuat apa. Terus yang ketiga yang kanan itu artinya sebuah gerakan raja untuk terkoneksi dengan benteng. Jadi apa tadi namanya? Rokade atau? Benar. Tuh. Terus yang keempat itu artinya kenaik dan bishop itu should be only because. Jadi artinya gajah dan kuda itu harus dipindahkan lebih awal karena apa? Pintar. Terus yang terakhir the objective of chess itu artinya apa tujuan dari main catur? Yang terakhir itu tujuannya apa? Pintar. Pintar banget. Nah, itu pokoknya. Sudah selesai? Sudah. Yang putih angkat tangan dulu. Udah bener. Putih. Nah, sebelum main nanti kalian jabat tangan dulu biar saya di pertandingan internasional. Nah, nanti sebelum itu kalian harus main yang pion dulu ya. Udah tahu kan basicnya? Nanti aku kakak kasih waktu 15 menit buat main. Nggak mati atau sudah mati?
Dedek. Ratu. Nanti lagu Enjoy Today Listen. Apakah kalian enjoy dalam belajar kali ini? Enjoy ya? Oke. Where did you like the most about learning chess? Apa yang kamu suka dari permainan catur yang kita belajar hari ini? Ya, cara kira jadi menang. Bisa berpikir kritis, bisa main sama teman. Oke. Selanjutnya, sebelum menutup pertemuan kali ini, kita berdoa dulu di Pak Pimpin. Ya udah, tak pimpin aja, tak pimpin. Ayo, woi. Untuk mengakhiri belajar pada kali ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, thank you all for your participation today. See you next